Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal-soal matematika kelas 3 tematik kurikulum 2013 tema kelima. Nah, soal-soal ini bisa untuk latihan PTS ataupun PAS ya, atau PAT atau ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun, karena ini adalah semester 2. Baik, kita langsung saja membahas soal-soalnya. Untuk materi-materinya tentang matematika kelas 3 ini silahkan dilihat di deskripsi saja. Oke, yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Untuk soal seperti ini, adik-adik tinggal menghitung berapa pizza yang sudah hilang atau dimakan. Ini habis ya, kalau bahasanya sini dimakan, berarti dimakannya adalah satu ya. Ditulis satu di sini. Nah, ketika sebelum dimakan ini ada berapa bagian? Ada 4. Nah, berarti yang dimakan Udin itu sebanyak 1/4 bagian. Selanjutnya, Siti sedang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Ini apelnya sudah dipotong 3 ya. Ini Lani, Siti sama Dayu. Jadi supaya adil dan rata, maka apel ini akan dibagi menjadi 3. Nah, sekarang satu orang mendapat berapa bagian? Mendapat 1. Oh, 1/3 ya. Jadi setiap anak Siti, Lani, dan Dayu masing-masing mendapatkan 1/3. Kemudian untuk selanjutnya, di sini adik ini sudah makan 1 pizza. Pizzanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 bagian. Berarti pizza 1 dibagi 6 ya, dimakan 1 tuh. Nah, sekarang ada kue dibagi 4 ya kan, berarti tulis di sini 4. Selanjutnya yang dimakan 1, berarti 1/4 bagian. Selanjutnya ini ada buah semangka dibagi-bagi. Ini ada semangka 1 dibelah 2, berarti semangka 1 dibelah 2, berarti dibagi 2 tuh. Yang ini semangkanya dibagi banyak ya, masih banyak sisanya. Ini berarti 1 dibagi 2. Yang ini 1 ya, masih utuh, berarti 1/1. Nah, kalau yang ini semangkanya dibaginya kurang jelas ya, dibagi berapa. Kalau misalkan ini sepotong sebelahnya ini dibagi 2 ya, berarti 4, berarti jadi 8 bagian ini ya, 8 bagian. Karena di sini masih utuh dan sebelahnya ini dibagi 2 seperti ini ya. Jadi bisa jadi yang ini dibagi 8. Jadi satu semangka dibagi 8, 1/8. Oke. Yang ini 1 apel masih utuh, berarti 1 dibagi 1, 1/1. Yang ini 1 apel dibelah jadi 2 ya, 1 apel dibelah jadi 2. Yang ini 1 apel dibelah menjadi 4 tuh ya. Nah, untuk selanjutnya yang ini ada sebuah gambar, ada 2 buah gambar
sudah tertera di sini pecahannya ya. Nah, kalau ada apa namanya yang seperti ini berarti disuruh untuk mewarnai ya bagian yang menunjukkan 2/4. Ini kuenya kue 1 dibagi 4. Ini 2, berarti yang ditandain di sini 2. Dikasih warna ya, dikasih arsiran atau dikasih warna. Silahkan dikasih warna ya. Boleh warna-warni juga boleh. Seperti ini. Mau di sebelah sini, sini terserah. Ya, bebas. Yang penting 2 bagian yang diwarnai. Ya. Oke, contoh saja. Selanjutnya yang 3/5. Nah, berarti yang diwarnain adalah 3 bagian. Terserah mau di sini atau di sini ya. Di sini misalkan atau sejajar berdampingan boleh. Ya. Ya, cukup ya. 5. Nah, selanjutnya untuk matematika pada tema kelima ini memberikan atau memberi tanda lebih dari atau kurang dari. Lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini sudah ada beberapa soal. Yang ini 1/2 dibandingkan dengan 2/2. Mana yang pas, lebih dari atau kurang dari? Ya, lihat gambarnya. Nah, yang ini dibikin setengah, yang ini full ya, penuh. Berarti 1/2 kurang dari 2/2. Oke, lanjut. Yang selanjutnya 1/4 dengan 2/4. Berarti 1/4 lebih atau kurang dari 2/4 ya, lihat gambarnya. Yang selanjutnya 1/8 dengan 3/8. Berarti 1/8 kurang dari 3/8. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini soalnya tidak dikasih gambar, tapi langsung angka-angka ya, langsung pecahannya. Oke, langsung saja kita jawab seperti yang barusan ya. Lebih dari atau kurang dari. Ya, 1/4 dengan 2/4. 1 ini pembilang, 4 ini penyebut. Ya, semakin besar pembilangnya maka nilainya semakin besar ya. Kebalikannya, semakin kecil pembilangnya maka nilainya kecil juga, semakin kecil. Nah, ini berlaku untuk yang penyebutnya sama ya. Berlaku untuk penyebutnya sama. Oke, langsung saja kita isi ya. 1/4 dengan 2/4. Berarti 1/4 lebih kecil dari 2/4. 2/4 3/4. Berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. 1/3 2/3. 1/3 lebih kecil dari 2/3. 3/5 2/5. Berarti 3/5 lebih besar dari 2/5. 6/8 dengan 4/8 lebih besar. Kemudian yang ini penyebutnya berbeda ya. 3 ini 4. Nah, untuk berpenyebut berbeda prinsipnya, semakin kecil penyebutnya maka semakin besar nilainya ya. Semakin kecil penyebutnya maka nilainya semakin besar. Oke, 2/3 atau sini ada 2 cara untuk mengerjakan yang penyebutnya berbeda. Yang pertama itu dibandingkan penyebutnya, semakin kecil penyebutnya maka semakin besar nilainya. Yang ini penyebutnya kecil, yang ini besar. 3 sama 4 kecilan 3 kan. Tetapi pada pecahan ini 2/3 ini lebih besar atau kurang lebih dari 2/4.
Atau bisa juga dengan cara kali silang. Misalkan 2/3 dibandingkan dengan 2/4. 2 dikali 4 8, 3 kali 2 6. Nah, gitu. Ya, yang pertama ke sini 2 kali 4, yang kedua yang bawah dikalikan dengan penyebut pembilang. Ya. Oke, sama. Semakin kecil penyebutnya maka semakin besar nilainya. Nah, atau kita kali silang 1 kali 3 3, 2 kali 1 2. Tuh ya, bisa ya. Oke, 3/8 dengan 3/6. Ingat prinsipnya, semakin kecil penyebutnya maka semakin besar nilainya. 3/8 berarti kurang dari 3/6. 2/6 2/4 berarti 2/6 kurang dari 2/4. Yang ini 1/8 1/6 berarti 1/8 lebih kurang dari 1/6. Oke. Selanjutnya ada penjumlahan. Penjumlahan dengan pecahan berpenyebut sama. Berpenyebut sama ya. Oke, nah untuk penjumlahan berpenyebut sama ini, maka kalian tinggal menjumlahkannya saja. Ya. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja ya. Nih pembilang. Berarti 1 ditambah 1 2. Penyebutnya tetap 2/8 3/8. 2 tambah 3 5. 5/8. Yang C 5/5. Oke, sebelah sini 5/5. Gak apa-apa ya, miring ya. 1/6 2/6 3/6 2/7 2/7 4/7 4/10 5/10 9/10 3/9 4/9 7/9. Nah, ini juga sama ya. Kalau 3 seperti ini juga sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2 5, 5 tambah 5 10. 10/10. Yang I 2/8 1/8 3/8 sama, tinggal dijumlahkan 3 6 6/8. Oke, paham ya? Lanjut. Selanjutnya ini masih penjumlahan pecahan tapi dalam bentuk soal cerita. Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Nih 8 ya. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan? Nih, yang dimakan. Berarti bukan sisanya ya, tapi yang dimakan. Berarti tadi dibaginya jadi 8 bagian ya. Terus berarti per tambah ya, begini ya. Dibagi 8, berarti 8 semuanya 8 berarti itu. Gak usah bingung lagi ya. Dipotong menjadi 8 bagian, langsung tulis 8-nya. Papa makan 2 bagian, lalu Lani makan 4 bagian. Boleh tukar ya, boleh di sini 4, boleh di sini 2. Boleh di sini 2, boleh juga di sini 4. 2 tambah 4 6. Berarti yang dimakan oleh Lani dan Papa itu sebanyak 6/8 bagiannya. Selanjutnya, sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. Satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Nah, sama 6 bagian ya. Tuh. Ini masih penjumlahan. Bagi 6 bagian. Langsung tulis aja. Saya Lani makan 2 potong. Mama makan 2 potong. 2 tambah 2 4. Berarti yang dimakan oleh mereka berdua 4/6. Nah, di sini pertanyaannya, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Nah, berarti karena di sini sisanya yang ditanya, berarti yang ditanya sisanya berarti
utuhnya itu kan asalnya 1 pempek ya, utuhnya 1 pempek. Berarti di sini 6 per 6 dibagi 6 berarti 6 per 6 ya. Asalnya dari satu lenjer ini. Jadi 1 per 1 itu sama dengan 6 per 6 ya. Nih 6, asalnya 6. Nah 6 per 6 ini atau 1 pempek lenjer ini dikurang ya, dikurang 4 per 6 tuh, berarti 6 kurang 4 2 per 6 ya, karena di sini ditanyakan potong pempek lenjer tersisa untuk Papa. Yang dimakan 4 per 6 nya, sisanya 2 per 6. Atau misalkan agak kesusahan, ini kan 4 per 6. Nah 4 per 6 ini harus menjadi 1 lenjer, berarti kurangnya berapa untuk menjadi 6 per 6? Berarti 2 kan? Nah berarti 2 per 6, seperti itu. Cuma operasi pengurangannya yang benar itu seperti ini ya. Jadi untuk 1 lenjer ini dibuat jadi pecahan ya. Pecahannya mengikuti pembagian yang 6 ini ya. Jadi 6 per 6 itu sama dengan 1 per 1. Maka setelah diketahui untuk 1 lenjernya ini, maka dikurangi apa yang tadi dimakan Mama sama Lani. Hasilnya 2 per 6. Oke. Selanjutnya soal cerita pecahan lagi, penjumlahan pecahan. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1 per 4 bagian. Kemudian ia mencangkul lagi 2 per 4. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul? Berarti 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Oke. Terus Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. 1/5. Sementara ayah berhasil memetik 3 per 5. Berapa jumlah rambutan yang masih dipetik Benny dan ayah? Berarti 1 per 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 4 per 5. Oke, lanjut. Nah ini dalam bentuk pengurangan sekarang ya. Ini ada pengurangan 4 per 5 dikurang 1 per 5 ya. Tetap seperti atau sama seperti penjumlahan, bagian penyebut tidak dioperasikan ya, tetap ya. Jadi tinggal yang dioperasikan itu adalah pembilangnya. Nah pembilangnya di 4 dan 1. 4 dikurang 1, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Penyebutnya tetap yaitu 5. Kemudian 3 per 5 dikurang 2 per 5. 3 dikurang 2, 1. 1 per 5. Lanjut. Nah selanjutnya di sini tidak ada angka ya, tapi ada gambar saja. Nah di sini kita langsung menulis yang diwarnai ya. Di 1 2 3 tulis angka 3 per, ada semuanya ini bagiannya 3 4 5, berarti 3 per 5. Yang ini sama bagiannya ada 5 dibagi 5, cuma yang diwarnainya ada 2, berarti 2 per 5. 3 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1 per 5. Baru digambar. Berarti di sini sisa yang diwarnain adalah tinggal 1 ya. 1 bagian saja, 1 per 5 nya. Atau warnanya harus hijau kali ya. Bentar. Nah ini hijau ya. Oke lanjut. Nah sekarang sini ada berpetak ya, sama seperti tadi. Ini ada berapa bagian semuanya, kita hitung dengan cara dikali ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4, berarti ada 16. 4 di sini 4, di ini 4, berarti 4 kali 4 ada 16 bagian ya. Tuh langsung 16. Nah yang diwarnai berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7.
7 dikurang 1, 2, 3, 4 7 dikurang 4 3 per 16. Nah maka yang diwarnai di sini adalah yang sisanya 3 per 16 nya, berarti 3 sini ya. Itu satu, serah ya mau yang mana, mau diacak juga boleh, yang penting kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya kerjakan soal berikut tanpa disertai gambar. Nah langsung ya, 3 dikurang 2 1 per 7, 5 kurang 3 2 per 7, 4 kurang 1 3 per 5. Oke,